Kang Noprijal, maaf sebelumnya kan saya melihat informasi di berbagai platform ya, platform baik di media sosial, website, media online maupun di informasi lainnya bahwa Pak Deddy Indra Setiawan kan menyatakan sikapnya untuk mendukung Teseli atau nomor urut 2 di Partai Demokrat untuk calon DPR RI. Tapi tersebar kabar yang tadi saya sebutkan tadi di berbagai sumber platform berita bahwa salah satu underbow dari Indra Setiawan yakni Kang Ferry Aleksi atau pimpinan dari RTC sekaligus pimpinan media Alexa News sendiri menyatakan sikap dukungannya kepada Ibu Vera. Nah, untuk klarifikasi hal tersebut seperti apa yang sebenarnya gitu? Siap, kalau kita kan di sini ada kader ya. Jadi utama kita adalah partai. Jadi artinya ini politik yang sesungguhnya gitu. Jadi pilihan itu tergantung dari pribadi masing-masing terkait tandem dukungan kita ke provinsi ataupun RI. Jadi kita yang penting satu bendera gitu. Jadi terkait klarifikasi kemarin memang betul. Jadi artinya Kang Deddy itu mendukung ke Teseli, saya pun seperti itu. Nah, adapun kemarin dari Ferry Alexa sebagai underbow mungkin yang dikenal masyarakat underbow di Deddy Group lah ya. Deddy Group. Justru itu kita belajar politik yang santai. Jadi ini kan menambah. Jadi artinya siapa tahu di RI itu bisa jadi 2 kursi dengan ada dukungan Kang Ferry. Pagi kemarin sudah ada konsolidasi sama Kang Jimmy ya. Itu bisa menambah kekuatan Demokrat di Karawang. Kita sebagai partai pemenang itu, jadi kita tidak mengecilkan kepada satu calon saja, termasuk di provinsi atau RI. Berarti jelas saat ini bahwa Deddy Group baik Kang Deddy Indra Setiawan maupun Kang Noprijal sendiri untuk tandem bersama Teseli seperti itu atau seperti apa? Ya, kalau saya pribadi seperti yang tadi saya bilang, saya ke Selika dan di provinsi ke Kang Ferrari, begitu juga Kang Deddy. Tapi underbow tadi Ferry juga beliau ke arah Tevera dan kalau provinsi saya kurang tahu ya. Tapi kita udah sering diskusi, nggak masalah gitu, karena yang penting satu partai. Walaupun struktur bisa dikatakan struktur organisasi Ferry itu masih di bawah Kang Deddy Indra Setiawan, tidak terlepas kemungkinan menunjukkan bahwa harus ke Teseli atau seperti itu. Enggak, kita kan membebaskan. Saya juga secara pribadi Kang Deddy membebaskan, tidak mewajibkan harus ke Teseli. Cuma karena saya secara pribadi memang lebih mengenal Teseli, jadi saya lebih memilih ke Teseli. Terus salah satu hal yang menggelitik bagi saya ya, Kang Noprijal ini kan Kang Noprijal sendiri kan dengan Kang Deddy Indra Setiawan bisa dikatakan bukan hubungan emosional lagi, tapi kan adik kakak, adik kandung ya, adik kandung ke Kang Deddy Indra Setiawan. Kok bisa-bisanya gitu kan adik kandung sendiri mencalonkan diri di dapil yang sama dengan kakak kandungnya nih, seperti apa politiknya? Karena itu tadi saya ngelihat rekam jejak selama 4 tahun, hampir 4 tahun ya Kang Deddy menjabat, kita rasa untuk membangun Karawang itu masih jauh. Di khusus dapil 6 aja itu masih tidak terjangkau. Ya, karena kalau kita bicara buat pemerataan pembangunan, antar dewan di satu dapil aja nih visi misinya bisa beda, targetnya beda. Nah, kita mau coba nih dengan majunya kita bersama ini bukan bersaing, tapi menambah. Jadi nanti bisa meluas. Kan kalau Kang Deddy kan mungkin terfokus di Kecamatan Majalaya dan Karawang Timur. Di 3 kecamatan lainnya kan kurang terjamah. Jadi dasar itu yang berarti bagi-bagi segmen pasar gitu. betul, bukan bagi-bagi, menambah. menambah. Khususnya di dapil 6. Yang kemarin segmen pasar atau wilayah yang tidak tergarap oleh Kang Deddy Indra Setiawan itu nanti atau saat ini digarap oleh Kang Noprijal seperti itu. Karena kan bisa kita lihat lah, incumbent yang ada aja di satu dapil, satu partai aja belum tentu visi misinya sama. Terus kan hingga saat ini saya melihat kan kalau Kang Deddy Indra Setiawan ini anggota dewan lebih menyuarakan ke
pembangunan infrastruktur ya. Nah, apakah hal tersebut akan sama dilakukan oleh Kang Noprijal atau memilih pembangunan lain selain infrastruktur seperti sumber daya manusia, ekonomi, kesejahteraan, atau seperti apa Kang nanti ke Nah, depannya? kalau itu terkait baik lagi, hakikat kita jadi dewan itu kan bukan sekedar pejabat, tapi kita wakil rakyat. Nah, rakyat yang kita wakilin ini di setiap daerah itu punya kebutuhan dan urgenitas masing-masing. Jadi artinya program yang akan kita bawa itu bagusnya dari bawah. Jadi bukan Kita yang menentukan ya. betul. Jadi harusnya kita membawa aspirasi dari bawah. Jadi Kang supaya tepat sasaran. Kang Noprijal sendiri saat ini lebih mendengarkan keinginan masyarakat seperti itu. Nah, selama ini kan Kang Noprijal tentunya dengan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif kan sering turun ke bawah kan, baik mensosialisasi maupun mendengar aspirasi keluhan masyarakat ya hingga saat ini. Nah, selama Kang Noprijal sering sosialisasi hingga saat ini, masyarakat yang Kang Noprijal temui itu lebih mengeluh ke atau cenderung ke permasalahan apa kan? Kalau yang pertama pasti tergantung daerah masing-masing. Yang lebih ke pertanian, ada daerah yang mungkin perumahan itu sifatnya ke pembangunan. Tapi dari saya keliling konstituen di Dapil 6 itu permasalahan umum sama nggak kayak di Karawang. Yang paling banyak dikeluhkan pasti tenaga kerja, gitu rata-rata. Nah, itu kayaknya udah jadi masalah isu besar juga di Karawang. Gitu. Apalagi Dapil 6 ini kemajuannya tinggi ya. Betul. Dari perumahan, kesawahan ya. Terus menyikapi isu yang paling santer untuk saat ini, jika Kang Noprijal saat ini menjadi anggota legislatif, isu apa sih yang saat ini Kang Noprijal dengar atau santer dari masyarakat yang harus Kang Noprijal suarakan untuk pengabdian Kang Rijal sebagai wakil rakyat kepada masyarakat? Kalau saya sih konsepnya gini, mungkin sama kayak bisnis, kita bicara itu ada dua hal, dari mikro dan makro. Jadi kalau makro, tadi contoh, mungkin di Karawang isu besarnya tentang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja. Nah, yang kedua dari mikro itu mungkin yang tadi saya bilang aspirasi itu berangkat dari masyarakat. Jadi saya bergerak di dua sisi. Di atas nih tentang kebijakan umum, tadi tentang permasalahan umum secara garis besar di Karawang. Yang kedua ini khusus di konstituen. Nah, itu tergantung tadi masing-masing. Setiap satu desa aja mungkin antar dusun itu kebutuhannya beda-beda ya. Betul. Nah, kembali ke ranah politiknya gitu kan, tadi kan umumnya itu masyarakat. Nah, apakah dengan turunnya Kang Noprijal yang saat ini sebagai adik kandungnya Kang Deddy Indra Setiawan, ada langkah politik yang disembunyikan oleh Kang Deddy, seperti halnya Kang Deddy mau mencalonkan ke eksekutif, barangkali kalau misalkan Kang Deddy mencalonkan ke eksekutif kan otomatis ada yang harus di PAW gitu kan. Apakah bentuk rasa sayangnya meninggalkan kursi legislatif atau seperti apa ini? Nah, kalau kita saat ini bicara posisi saat ini, jadi kalau ke arah sana mungkin saya nggak perlu capek. Jadi main aman. Jadi kalau bicara secara pribadi target kita ya kita posisi saat ini. Jadi kita tidak bicara langkah ke depan. Langkah ke depan itu mungkin kalau itu mungkin ada jalan, ya kan, ada dukungan dari partai atau ada nasib lah gitu. Itu lain. Tapi yang saat ini kita pikirkan itu tadi sesuai kondisi saat ini memang dirasa Kang Deddy ini di Dapil 6 juga masih kurang terjamah gitu, dan ada peluang di Dapil 6 juga nambah satu kursi gitu. Jadi itu. Berarti kalau bisa dikatakan untuk Dapil 6 Partai Demokrat ini sangat dinamis, panas dan menggelitik ya. Nah, terakhir Kang Noprijal dari saya saat ini kan bisa dikatakan untuk Partai Demokrat Kabupaten Karawang kan di DPR RI-nya bisa dikatakan dualisme ya, antara nomor 1 dan nomor 2 kita tidak perlu sebutkan lah. Nah, pesan bagi Kang Noprijal, bagi teman-teman kader
Partai Demokrat baik di Dapil 6 maupun di seluruh dapil yang ada di Kabupaten Karawang, bahkan Kabupaten Bekasi juga Purwakarta, karena DPR ini juga meliputi 3 kabupaten ini kan ya. Nah, pesan atau pesan sebagai kader untuk para kader Partai Demokrat dari Kang Nofrijal sendiri seperti apa untuk teman-teman kader Partai Demokrat? Gitu. Mungkin ini masukan lah ya. Kalau masukan sih buat teman-teman semua kader Partai Demokrat, mau baik caleg maupun Pengurus ya. pengurus dan lain-lain, yang penting kita utamakan solidaritas. Jadi intinya kita di sini di pesta ini harusnya kita berkontestasi dengan partai lain gitu. Nah, jadi artinya sebisa mungkin kita bersinergi lah. Jadi jangan sampai akibat perbedaan provinsinya siapa, RI-nya siapa gitu, atau persaingan kita di internal itu jadi memecah belah. Diminimalisir ya. Pertama ini kita untuk meningkatkan suara di partai. Oke, siap. Oke, makasih Kang Nofrijal. Siap.